Berlatar di kota Sao Paulo, Brasil, seorang pemuda bernama Chico melaju lincahnya dengan sepatu rodanya membelah keramaian kota. Gerakannya yang agresif dan nyaris sembrono memunculkan dua reaksi yang berbeda, yaitu kekesalan dari sebagian warga yang merasa terganggu dan kekaguman dari para anggota komunitas sepatu roda yang melihatnya sebagai sosok pemberani. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, Chico mendekatinya dan mengajak wanita tersebut berjalan-jalan. Ajakan itu berlanjut hingga keduanya memasuki area semak yang rimbun di sebuah hutan kota. Beberapa saat kemudian, Chico muncul kembali dari balik pepohonan. Namun kali ini ia datang seorang diri. Keberadaan wanita yang sebelumnya bersamanya pun menjadi sebuah misteri. Di sudut kota yang lain, seorang jurnalis pemula bernama Elena sedang berusaha membuktikan kemampuannya di sebuah perusahaan media cetak. Ia menyerahkan naskah liputannya kepada atasannya, Vincent, namun tanggapannya terasa dingin. Vincent memandang sebelah mata hasil kerja Elena. Menurutnya, Elena masih terlalu baru dan belum memiliki cukup pengalaman. Por que não tá forte o suficiente? Lê, diz o que você acha. Foi bom. Pronto. Tá aí. O mais importante da sua matéria você não fez. A mulher fez pra ser atropelada pelo marido. E aí? Rolou? Vai ficar medindo força com esses caras até quando? Eu realmente achei a matéria boa, viu? Você é muito talentosa, viu? Assistente teu cu. Sementara itu, terungkap bahwa Chico sehari-hari bekerja sebagai kurir di sebuah bengkel. Pada suatu siang, ia menerima pujian dari atasannya. Berkat ketepatan waktunya dalam setiap pengiriman, perusahaan berhasil mencapai target operasional yang telah ditetapkan, sebuah pencapaian yang mendapat apresiasi dari atasannya. Obrigado, senhor. Vamos ver se entrar. Do papai aqui, talvez você queira. Ah, se ficasse. Ainda tá. Ignorou a vida toda e eu não posso fazer o mesmo. Beberapa hari kemudian, saat kembali berkeliling dengan sepatu rodanya, Chico berpapasan dengan seorang gadis bernama Christina. Dengan cara yang tampak sudah sering ia gunakan, Chico mendekatinya dan menawarkan pekerjaan sebagai model untuk produk kosmetik, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya tidak ada. Nunca trabalhei com essas coisas, acho que não vai rolar. A modelo ia ganhar R$1.500, repartindo com o pessoal do Ibirapuera. Christina awalnya menolak tawaran tersebut, namun iming-iming bayaran yang besar akhirnya membuatnya berubah pikiran. Sebelum berangkat, Christina meminta izin untuk menggunakan telepon umum. Ia menghubungi saudarinya untuk memberitahu tentang pekerjaan mendadak itu, sekaligus menjelaskan ciri-ciri fisik Chico sebagai langkah antisipasi. Setelah itu, Chico mengarahkan Christina menuju lokasi pemotretan yang ternyata berada jauh di dalam hutan. Begitu tiba di tempat yang sepi, sikap ramah Chico seketika berubah. Ia menunjukkan niat sebenarnya dan menyerang Christina hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Christina dibawa ke area semak-semak yang lebih dalam. Sebagai bagian dari kebiasaannya, Chico selalu mengambil kartu identitas dari setiap wanita yang menjadi korbannya. Keesokan paginya, seorang kakek yang sedang mengejar layang-layang cucunya hingga ke tengah hutan, secara tidak sengaja menemukan Christina dalam keadaan telah meninggal. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada pihak polisi. Polisi kemudian menghubungi Chico, seorang jurnalis senior, untuk meliput kasus tersebut. Namun karena Chico sedang disibukkan oleh urusan lain, asistennya yang bernama Elena berinisiatif mengambil alih tugas itu. Bersama rekannya, Berto, Elena berangkat menuju tempat kejadian perkara.
última entrega. Obrigada. Beth? Tem certeza disso, Helena? Calma. Setibanya di lokasi, mereka menerima informasi mengejutkan dari tim forensik. Bukan hanya satu, melainkan 2 jenazah wanita tanpa identitas yang ditemukan di area tersebut. Mendapatkan informasi itu, Elena segera menulis sebuah artikel dan memberinya judul Maniaco do Parque atau Si Maniak Taman. Judul tersebut merujuk pada lokasi penemuan yang berada di kawasan Taman Hutan Raya. Kali ini, saat Vincent membaca tulisan Elena, reaksinya sangat berbeda. Forte o suficiente? Ia sangat terkesan dengan tulisan tersebut dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai berita utama di surat kabar edisi keesokan harinya. Berita itu pun langsung mengemparkan seluruh kota Sao Paulo. Namun di tengah keberhasilan artikelnya, Elena harus menghadapi kemarahan Zico yang merasa telah dilangkahi dan menuduhnya mengambil alih liputan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dengan tenang, Elena membela diri. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai asisten untuk mengisi kekosongan saat Zico tidak dapat dihubungi. Seiring semakin besarnya perhatian publik terhadap kasus ini, Vincent justru meminta Elena untuk mundur dan menyerahkan peliputan kepada jurnalis yang lebih senior. Merasa diremehkan, Elena menolak begitu saja. Ia kemudian menantang Vincent dengan sebuah pertanyaan yang cukup berani. Bagaimana jika dirinya berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan pelaku? Não sabe perder, não, hein? Pra que chegou agora? E se eu encontrasse o cara? Eu consigo ser exclusiva pra você. Bertekad untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, Elena pun menemui tim forensik guna mencari informasi yang lebih rinci mengenai jenazah Christina. Elena mendapatkan temuan penting dari hasil pemeriksaan forensik, yaitu adanya bekas gigitan biawak pada tubuh korban. Setelah itu, ia mendatangi kantor polisi untuk menemui kepala kepolisian bernama Ross dengan harapan bisa memperoleh petunjuk baru. Namun Ross terlihat tidak terlalu peduli. Menurutnya, kasus seperti ini merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan ia mengklaim telah menangani 669 kasus serupa dalam 1 semester terakhir. Marido corno, Falaram com alguma testemunha? recordista de assassinato no ano passado. Uma coisa pra mim, você me mostra. Manda um abraço pro Zico, hein? Dua hari kemudian, Berto datang menemui Elena di kantor sambil membawa kabar terbaru. 2 jenazah kembali ditemukan di hutan yang sama, meskipun lokasinya sedikit lebih jauh dari tempat penemuan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Elena segera menuju tempat kejadian perkara. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan penting yang bisa menentukan masa depan karirnya. Penemuan total 4 jenazah dalam waktu yang singkat pun memicu kepanikan di Sao Paulo. Masyarakat dan media mulai memberikan tekanan kepada pihak kepolisian agar segera menemukan dan menangkap pelakunya. Di sisi lain, Chico sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi yang berkembang. Ia terus mencari target baru dengan menggunakan modus yang sama, yaitu menawarkan pekerjaan sebagai model produk kosmetik. Merasa buntu dalam penyelidikannya, Elena kemudian meminta nasihat kepada kakaknya yang merupakan seorang mantan psikolog. Ia ingin memahami pola pikir seorang psikopat dan bagaimana seseorang seperti itu dapat dengan mudah meyakinkan calon korbannya. Sang kakak menjelaskan bahwa seorang psikopat umumnya sangat terampil dalam memanipulasi dan membangun kepercayaan. Karena itulah, mereka seringkali mampu membuat korbannya merasa aman dan nyaman. Ia juga menambahkan bahwa orang dengan karakter seperti itu biasanya memiliki minat atau hobi yang mereka tekuni secara serius, baik di bidang seni maupun olahraga. O Ted Bundy? Ted Bundy, Não. Tal ausência de remorso. Sementara itu, di tempat kerjanya, Chico justru menjadi sasaran perundungan dari beberapa rekan kerjanya. Namun kali ini, kesabarannya sudah mencapai batas. Opa, e aí, Francisco?
Francisco. Ia melawan dengan keras hingga akhirnya melibatkan pihak kepolisian. Di kantor polisi, Chico berhasil meyakinkan petugas bahwa tindakannya dilakukan untuk membela diri. Dengan penjelasan yang dianggap cukup kuat, ia pun dilepaskan tanpa menghadapi tuntutan apapun. Keesokan harinya, di kantor media, Vincent tiba-tiba memberikan selembar kertas yang berisi alamat rumah Cristina kepada Elena. Essas mesmas informações não era isso que você queria? 4 horas, 48 no máximo. E aí? Fazer o reconhecimento da garota morta. As perguntas sobre a sua prima. Quando encontraram a Cristina, eu fui uma das primeiras a chegar. Foi com eles que você falou, não foi? Desempregada, tentando fazer umas fotos. Das fotos. Bom, falei pelo telefone. Como que ele era fisicamente? Patinava no Ibirapuera? Várias vezes, 1000 vezes na minha cabeça. Vai pro nosso caderno de esportes. Esse daí é do último evento que aconteceu aqui no Ibira. Estrela. Guarda esse nome. Você, filho da puta. Oi, chefe. Queria te falar uma coisa, cara. Conheço as pessoas, né, Chico? Não? Vai jantar comigo lá em casa. A rolê das minhas irmãs, pô, maravilhoso. Garrafamento não na hora de ir embora. Você ainda tá vendo esse troço? Helena, claro que dá, meu. Vai perder minha bela voz. Pada malam harinya, Elena mengunjungi rumah Lucy. Dengan penuh harapan, ia memutar rekaman video yang sebelumnya diperoleh dari komunitas sepatu roda. Tujuannya hanya satu, yaitu agar Lucy, yang pernah mendengar suara pelaku melalui telepon, dapat mencoba mengidentifikasinya. Satu persatu rekaman diputar sementara Lucy menyimak dengan seksama setiap suara yang terdengar. Setelah beberapa saat, dengan penuh keyakinan, Lucy menunjuk ke arah layar. Sosok yang ia tunjuk tidak lain adalah Chico. Sementara itu, Chico sedang menikmati makan malam bersama keluarga atasannya. Ia bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Dari luar semuanya terlihat begitu normal, seolah tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah makan malam selesai, mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan menari dan berbincang. E dançar. Berbekal identifikasi dari Lucy, Elena segera membawa rekaman tersebut kepada kepala kepolisian, Ross. Anehnya, Ross langsung menerima kesimpulan Elena bahwa Chico adalah pelaku utama, tanpa meminta penyelidikan lanjutan maupun bukti yang lebih kuat. Keputusan itu pun terkesan diambil dengan sangat terburu-buru. Keesokan paginya, sketsa wajah Chico terpampang di halaman depan Surat Kabar Nasional. Kini, sosok yang diduga sebagai pelaku dalam rangkaian kasus tersebut akhirnya memiliki wajah yang dikenal oleh publik. Dilanda kepanikan, ia segera kembali ke bengkel tempatnya bekerja dan membakar berbagai barang yang dapat menghubungkannya dengan kasus tersebut, termasuk kumpulan kartu identitas milik para korbannya. Setelah itu, Chico memutuskan untuk melarikan diri. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan sepucuk surat singkat yang berisi ucapan terima kasih kepada atasannya yang selama ini telah memperlakukannya dengan baik. Pedi documento. Di sisi lain, Elena berhasil mendapatkan alamat kampung halaman Chico dan segera berangkat ke sana. Di sana, ia bertemu dengan ibu Chico dan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Namun, sang ibu menolak untuk mempercayainya. Di matanya, putranya adalah sosok yang baik, pekerja keras, dan memiliki cita-cita menjadi atlet sepatu roda profesional. Ia juga mengungkapkan bahwa nama asli putranya adalah Tum, sedangkan Chico hanyalah nama panggilan yang digunakan sejak kecil. Largou tudo para patinar. Às vezes ela até pescava com o pai, mas Babak baru dalam pelarian Chico dimulai ketika ia tiba di sebuah daerah pedalaman yang terpencil. Di sana, demi menghilangkan jejak, ia dengan berat hati membuang sepeda motor serta sepasang sepatu roda kesayangannya ke sungai.
essa noite pra branca, calma, a estultícia, templando os bons. Meu porta esquerda aí. Obrigado. Bora diretamente de São Paulo. Sementara itu, meskipun perannya sangat penting dalam membantu mengungkap identitas pelaku, Elena tidak mendapatkan pengakuan apapun di tempat kerjanya. Apresiasi dari Vincent pun tidak kunjung datang. Meski merasa kecewa, Elena tetap bertahan. Ia bertekad untuk memastikan kasus ini benar-benar tuntas dengan tertangkapnya Chico. Ajudar as pessoas a identificarem o cara. O irmão avisou que a gente vinha, não avisou? Apartamento, sabia? À vista. E pra que isso? Pra me colocar no seu divã? Não tá bom? Isso tá te fazendo mal. Ele- Isso não tem nada a ver com a sexualidade dele. Que ninguém enxerga caras como ele. Forte a respiração dele não altera. Kemudian, 2 minggu berlalu. Chico, yang kini kembali menggunakan nama aslinya, Tim, mencoba melintasi perbatasan menuju Argentina. Saat bus yang ditumpanginya diperiksa oleh petugas, ia tetap terlihat tenang. Kartu identitas resmi atas nama Tim membuatnya berhasil melewati pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Notícias populares. Eu tenho informação do maníaco do parque. Eu só quero ajudar. Tá, me passa seu endereço. Estamos chegando já. Falei pra vir sozinha. Pada saat yang sama, Elena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai para korban yang berhasil selamat. Você aceita um café? Obrigada. A gente foi feliz aqui. Por que que acabou? Ele sabia que eu ficava daquele jeito. Satu persatu, para korban yang berhasil selamat akhirnya mulai berani berbicara. Salah satunya adalah Vera yang berusia 20 tahun. Setelah sekian lama memilih diam karena rasa malu, ia akhirnya menceritakan pengalamannya. Kesaksian dari Estela, Alice, Lucia, dan Beatrice juga mengungkap pola yang sama. Mereka semua mengaku sempat diyakinkan dengan tawaran pekerjaan sebagai model sebelum akhirnya dibawa ke area hutan. Sobrevivente? Ele tá acompanhando o caso do maníaco do parque. O que eu posso fazer? Você vai ter que falar com ele. Preciso da sua ajuda. Esquece. Nenhuma delas quer falar. Elas falem. Fechado. Oi. Obrigada por ter vindo. Meu nome é Vera. Meu nome é Alice Sampaio. Sinto vergonha. Obrigada por enviar esse anjo. As outras morreram. Virou outra pessoa. Beberapa hari kemudian, Chico telah menetap di sebuah desa terpencil. Suatu pagi, ia pergi memancing bersama seorang teman barunya yang bernama Robert. Karena menganggap Chico sebagai pribadi yang ramah dan menyenangkan, Robert pun mengundangnya untuk minum kopi di rumahnya. Tak lama kemudian, Robert berpamitan untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar, sehingga Chico tinggal berdua dengan istrinya. Opa. Namun saat berada di pasar, Robert dibuat terkejut. Ia melihat wajah Chico terpampang di sebuah selebaran buronan yang menyebutnya sebagai seorang psikopat berbahaya. Dengan tangan gemetar dan perasaan cemas, Robert segera menghubungi polisi sambil bergegas kembali ke rumahnya. Sementara itu, di rumah Robert, Chico kembali menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Ia mulai memperhatikan istri Robert secara intens dan terus mengawasinya dari kejauhan. Perlahan, Chico mendekatinya dari belakang. Namun tepat pada saat itu, pihak kepolisian tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan. Inti 3 dias de procura com a Argentina, mas acabou preso. Francisco de Assis Pereira. Chico akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Agustus 1999. Dalam perjalanan kembali ke Brazil, ia terus bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Foi preso, Brasil! Agora vem cá, porque eu... É o Garcia Marques e que a ética sempre o jornalismo. Bring us life.
Tudo bem? Eu tô exausta. A energia da parede tá consertada. Deixa ficar torto. Beberapa hari setelah penangkapan tersebut, Vincent menghubungi Elena dan menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan. Chico ternyata hanya bersedia diwawancarai oleh orang yang pertama kali memberinya julukan si maniak taman, yaitu Elena sendiri. Isso é dele. Tanpa ragu, Elena langsung menuju penjara Sao Paulo. Di dalam ruang interogasi, ia menyalakan alat perekam suaranya dan memulai wawancara. Chico dengan tegas menyangkal seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melakukan kejahatan di hutan tersebut. Menurut pengakuannya, ia hanya sesekali melewati area itu saat mengantarkan barang. Namun Elena membantah pernyataan tersebut dengan sejumlah bukti yang kuat. Salah satunya adalah kartu identitas milik Christina yang ditemukan di bengkelnya. Selain itu, hasil analisis bekas gigitan pada tubuh Christina menunjukkan kecocokan DNA dengan gigi Chico. Setelah dihadapkan pada bukti-bukti tersebut, Chico tidak lagi mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan dan mulai meluapkan emosinya kepada Elena. Berkat bukti yang terkumpul, Chico akhirnya dinyatakan bersalah secara resmi. Exercer algum tipo de poder. Impressionante, né? Dizem que você é o melhor. Por que, Francisco? É você que tá dizendo isso. Você considera interessante? Você acha que eu sou idiota? É morta que aparecer, vão dizer que fui eu. Vem botar a culpa pra cima de mim. Uma injustiça? Ela desligou por quê? Eu sinto raiva das que ele fez. Como que vive depois disso? Tem emprego, mas eu não sei. Cada uma dessas mulheres se acha especial. Você anda tão bem de patins? Você é um animal. Você cala sua boca! Você precisa falar. Olha com a sua cara estampada nela. Tem sua arcada dentária. Diz te reconhecer, Francisco. O acabou. Dengan demikian, Elena berhasil mengungkap misteri kasus yang selama ini menggemparkan publik. Namun di balik keberhasilan itu, kerja kerasnya tetap tidak mendapatkan pengakuan sebagai sebuah prestasi di perusahaan tempatnya bekerja. Merasa tidak lagi memiliki masa depan di perusahaan tersebut, Elena akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Singkat cerita, setelah penangkapan Chico, 2 jenazah lainnya kembali ditemukan di area hutan. Temuan itu menambah jumlah korban meninggal menjadi 10 orang. Dengan 13 korban selamat yang bersedia memberikan kesaksian, total korban yang terkait dengan kasus Chico mencapai 23 wanita. Atas kejahatan yang dilakukannya, ia dijatuhi hukuman 285 tahun dan 3 bulan penjara. Namun dalam revisi hukum yang berlaku saat itu, hukumannya kemudian disesuaikan menjadi hukuman maksimal yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu 30 tahun penjara. Berdasarkan perhitungan tersebut, Chico diproyeksikan akan bebas pada tahun 2028. Dan disinilah kisah film ini berakhir. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun informasi dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.